Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang kita perlukan dan hanya Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, aus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, aus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya
Kau, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Oh, Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama melihatnya di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah manusia bisa menetapkan langkahnya sendiri? Ya, jawabannya bisa, tetapi tidak berkuasa. Kalau kita perhatikan di dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 berkata, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Yang kita tidak berkuasa untuk menetapkan atau menentukan arah langkah kita sendiri sebenarnya. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan jadi pada hari esok, ya. Hanya Tuhanlah yang memegang masa depan. Dan masa depan bagi manusia itu menjadi sebuah misteri yang kita tidak akan pernah tahu. Tetapi bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka ada harapan, ya. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tetapi Tuhan berjanji bahwa ketika kita berjalan dalam perjalanan kehidupan kita, Dia menopang kehidupan kita. Lalu apakah ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, maka otomatis semuanya akan berjalan dengan mulus, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan? Ya, tentu tidak. Dunia ini sudah rusak oleh dosa, itu sebabnya banyak masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan itu dihadapi oleh semua orang, bahkan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi meskipun seperti yang di ayat 24 katakan, sekalipun ia jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Itu artinya perjalanan kehidupan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan pun itu tidak mudah. Ya, bisa saja sampai terjatuh, tetapi janji Tuhan tidak akan sampai tergeletak. Mengapa? Karena Tuhan melindungi, ya, perjalanan orang benar dan juga menopang supaya tidak sampai luka parah dalam terjemahan lain, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tidak sampai tunggang langgang, tidak sampai pontang-panting. Mengapa? Ada tangan Tuhan yang berkuasa untuk menopang kehidupan orang yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun yang akan datang itu tidak akan menjadi lebih baik, ya. Pasti akan bertambah kesulitan, kesukaran yang harus kita hadapi. Tetapi biarlah kita tidak menjadi tawar hati, ya. Mengapa? Karena ketika kita menjadi tawar hati, maka kekuatan kita kecil. Nah, bagaimana kekuatan kecil dapat menghadapi persoalan-persoalan yang semakin berat? Mari kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada peringatan-peringatan Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa Allah kita adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Dan
gembala tentu tidak akan pernah menjerumuskan domba-dombanya ke jurang, ya. Tapi gembala yang baik itu akan menuntun domba-dombanya menuju ke tempat yang baik, ya, penuh dengan rumput yang hijau, di aliran air yang tenang, ya. Dan meskipun perjalanannya menuju ke tempat yang baik itu tidaklah mudah, tetapi gembala kita yang baik itu tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Itu sebabnya sebagai domba kita perlu mendengarkan suara gembala kita dengan baik, ya. Kita perlu mengikuti jalannya, karena domba yang mengikuti jalannya sendiri, ya, mencari jalannya sendiri, tentu pasti akan tersesat dan pasti akan jatuh. Tetapi ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka kita tidak akan tersesat. Dan kita akan sampai kepada tujuan di mana Allah kehendaki hal tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Kasih setia mengapa? Karena Dia terus ada, Dia selalu setia, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dia tetap ada, Dia tetap setia untuk orang-orang yang hidupnya benar. Tetapi kita juga harus ingat bahwa jalannya adalah kebenaran. Tidak ada yang salah, ya, ketika kita berjalan dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin ada kesulitan yang kita hadapi. Mari kita tidak langsung menyalahkan Tuhan, ya, karena segala jalan Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak ada yang salah, justru kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu menjadi satu proses untuk kita menjadi lebih sempurna, ya, seperti yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Dan orang yang takut akan Tuhan itu akan diberitahu jalan yang harus dia tempuh. Mazmur pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-12 berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Nah, tahun yang akan datang sebentar lagi akan tiba. Mari kita terus berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menurut akan perintah Gembala Agung kita supaya kita tidak tersesat, Bapak Ibu Saudara. Dan lihatlah, nah, meskipun apa yang akan kita hadapi itu tidaklah mudah, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kekuatan. Ketika kita ada dalam persoalan, kita akan semakin melihat penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kita terus berjuang, terus semangat, tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau telah setia sepanjang tahun ini. Kami percaya Tuhan akan terus tetap setia dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan, karena Engkau yang menyediakan jalan-jalan buat kami untuk kami tempuh, di mana Tuhan menyediakan segala hal yang baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memandang ke depan dengan penuh harapan, karena Tuhan yang berjanji Engkau juga akan menepati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu, berkat firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus.